Presiden Prabowo Subianto resmi memberikan mandat baru kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Kali ini, tugas tersebut berkaitan dengan sektor penting dalam stabilitas sistem keuangan nasional. Sri Mulyani ditunjuk sebagai Ketua Panitia Seleksi Pansel, pemilihan calon wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS untuk periode jabatan 2025 hingga ke 2030. Penunjukan ini didasarkan pada Peraturan Presiden Perpres Nomor 3 Tahun 2025 yang mengatur susunan keanggotaan pansel serta tata cara pelaksanaan seleksi anggota Dewan Komisioner LPS. Susunan panitia seleksi terdiri atas Menteri Keuangan sebagai ketua serta anggota yang diambil dari unsur pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, serta perwakilan industri perbankan dan atau asuransi, ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa 29/4. Penunjukan resmi keanggotaan pansel juga telah ditegaskan melalui keputusan Presiden Kepres Nomor 42 Panjang Tahun ke-2025. Sri Mulyani menyampaikan bahwa proses seleksi ini menjadi bagian penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme institusi penjamin simpanan yang memiliki peran krusial dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional. Sebagai Ketua Pansel, Sri Mulyani juga memperkenalkan sejumlah anggota yang akan terlibat dalam proses seleksi. Salah satu yang disebut adalah Thomas A.M. Jiwandono, yang mewakili unsur pemerintah. Thomas dikenal memiliki latar belakang kuat di bidang kebijakan fiskal dan moneter, serta pengalaman di lembaga-lembaga keuangan nasional. Pansel ini akan bertugas menyeleksi kandidat yang memiliki kapasitas, integritas, dan rekam jejak profesional yang mumpuni untuk menduduki posisi strategis sebagai wakil ketua di KLPS. Proses seleksi dijadwalkan berlangsung secara transparan dan akuntabel, melibatkan berbagai tahap evaluasi dan uji kelayakan. LPS sendiri merupakan institusi yang bertugas menjamin simpanan nasabah di perbankan, serta turut aktif dalam resolusi bank yang bermasalah. Dengan kepemimpinan baru nanti, diharapkan LPS dapat terus meningkatkan perannya dalam memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional, terlebih di tengah tantangan ekonomi global yang dinamis. Penugasan ini juga menjadi sinyal kuat dari Presiden Prabowo terhadap komitmen menjaga tata kelola lembaga keuangan negara tetap kredibel dan berpihak pada kepentingan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati bersama-sama Ibu Ketua Panitia Seleksi Pemilihan Calon Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, Bapak Ibu sekalian anggota Pansel Pemilihan Calon Ketua Dewan Komisioner LPS periode 2025, dan juga rekan-rekan media. Terima kasih. Sore hari ini petang kita akan mengikuti jumpa pers konferensi pers mengenai seleksi wakil ketua Dewan Komisioner LPS periode 2025-2030. Jadi malam hari ini kita sudah bersama-sama dengan Ibu Menteri Keuangan selaku Ketua Panitia Seleksi calon wakil ketua DKLPS. Untuk selanjutnya kami mohon perkenan Ibu Menteri Keuangan guna menyampaikan pengumuman dari Panitia Seleksi. Demikian, dengan hormat kami silakan, monggo silakan Ibu. Terima kasih Pak Arief. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi seluruh media dan masyarakat yang mengikuti siaran pers atau konferensi pers pada sore hari ini. Ini adalah konferensi pers dari Panitia Seleksi Pemilihan Calon Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan untuk periode waktu 2025-2030. Bapak dan Ibu sekalian, Presiden Republik Indonesia, Presiden Prabowo telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2025 tentang susunan keanggotaan panitia seleksi dan tata cara pelaksanaan seleksi anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Bapak Presiden, Presiden Prabowo juga telah membuat keputusan Presiden
nomor 42/P tahun 2025 tanggal 17 April 2025 tentang pembentukan panitia seleksi calon anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, atau kami singkat anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan adalah ADK LPS. Peraturan Presiden nomor 3 tahun 2025 dan Keputusan Presiden nomor 42/P tahun 2025 telah dikeluarkan sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah. Terakhir perubahannya adalah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau Undang-Undang P2SK. Di dalam undang-undang tersebut disebutkan, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau Undang-Undang P2SK, disebutkan pemilihan anggota Dewan Komisioner atau ADK LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, dilakukan melalui panitia seleksi atau pansel. Pokok-pokok yang diatur dan ditetapkan di dalam undang-undang tersebut adalah sebagai berikut. Susunan anggota Dewan Komisioner LPS yaitu 7 orang. Anggota Dewan Komisioner LPS terdiri dari 7 orang. Di dalam 7 orang ini 3 orang berasal dari perwakilan ex officio Kementerian Keuangan, 1 orang, Bank Indonesia 1 orang, dan Otoritas Jasa Keuangan 1 orang. Jadi dari 7, 3 adalah ex officio berasal dari 3 lembaga, yaitu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. 4 orang anggota Dewan Komisioner LPS berasal dari dalam atau luar LPS. Dengan ketentuan minimal 2 orang berasal dari luar LPS. Di dalam Undang-Undang P2SK juga disebutkan pembentukan panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden Republik Indonesia untuk memilih anggota Dewan Komisioner LPS yang berasal dari dalam atau luar LPS. Jadi, penunjukan keempat anggota Dewan Komisioner LPS yang dari dalam maupun dari luar LPS dilakukan melalui panitia seleksi. Dan susunan panitia seleksi terdiri atas Menteri Keuangan sebagai ketua, serta anggota panitia seleksi yang diambil dari unsur pemerintah, unsur Bank Indonesia, unsur dari OJK, dan unsur dari industri perbankan dan atau asuransi. Di dalam menjalankan undang-undang ini, Bapak Presiden telah mengeluarkan surat keputusan Presiden Kepres nomor 42/P tahun 2025, yaitu mengenai anggota panitia seleksi. Hari ini di dalam konferensi pers ini saya mau memperkenalkan anggota panitia seleksi yang telah
diputuskan oleh Bapak Presiden melalui Kepres 42/P tahun 2025. Panitia seleksi terdiri dari ketua merangkap anggota, yaitu Sri Mulyani Indrawati, saya sendiri, Menteri Keuangan sesuai amanat undang-undang. Anggota panitia seleksi lainnya, satu adalah Saudara Thomas A.M. Jiwandono, yang merupakan perwakilan pemerintah. Ada di layar Pak Thomas dalam hal ini. Yang kedua adalah Ibu Aida S. Budiman. Beliau adalah perwakilan dari Bank Indonesia, ada di layar ini. Yang ketiga adalah Pak Dian Ediana Rai. Beliau adalah perwakilan dari OJK, ada di dalam layar konferensi pers ini. Ini adalah 3 yang berasal dari perwakilan pemerintah, perwakilan BI, dan perwakilan OJK. 2 anggota pansel adalah yang berasal dari perwakilan profesional atau industri, adalah Bapak Fauzi Ihsan. Beliau adalah perwakilan profesional / komunitas perbankan. Dan yang kedua adalah Bapak Rizal Bambang Prasetyo. Beliau adalah perwakilan profesional / dari industri asuransi. Jadi pansel terdiri dari Ketua Menteri Keuangan dan Ketua merangkap anggota, yaitu Menteri Keuangan, dan 5 anggota lainnya, yaitu Pak Thomas Jiwandono, Ibu Aida Budiman, Bapak Dian Endiana Ray, Pak Fauzi Ihsan, dan Pak Rizal Bambang Prasetyo. Tugas dari pansel. Panitia seleksi bertugas menyusun dan menetapkan jadwal kegiatan seleksi calon anggota Dewan Komisioner ADK LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, menyusun dan menetapkan mekanisme seleksi calon ADK LPS, mengumumkan penerimaan calon ADK LPS, melakukan seleksi administrasi atau administratif calon ADK LPS, dan kemudian melakukan seleksi kelayakan dan kepatutan calon ADK LPS, melakukan penilaian dan pemilihan calon ADK LPS, kemudian menyampaikan dari hasil penilaian pemilihan calon ADK LPS, menyampaikan nama calon ADK LPS kepada Presiden, paling sedikit 3 orang calon untuk setiap jabatan ADK yang dibutuhkan. Jadi nanti di dalam proses pansel ini kami akan bermuara kepada menyampaikan kepada Bapak Presiden 3 calon untuk jabatan Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS yang saat ini proses seleksinya akan dimulai. Panitia seleksi juga akan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas kepada Bapak Presiden dan melakukan tugas lainnya dalam rangka menyelenggarakan seleksi calon ADK LPS. Untuk proses seleksi pansel saat ini di dalam rangka untuk merekrut wakil ketua Dewan Komisioner LPS, jangka waktu seleksi adalah paling lama 20 hari kerja. Jadi kalau ada hari libur, Minggu, Sabtu tidak dianggap sebagai hari kerja. 20 hari kerja terhitung sejak pembentukan panitia seleksi. Pembentukan panitia seleksi tertanggal 17 April
17 April ya. Betul ya Pak Arief? 2025. Panitia seleksi kemudian akan menyampaikan 3 nama calon untuk setiap jabatan kepada Bapak Presiden, untuk kemudian Presiden memilih dan meneruskan minimal 2 nama untuk setiap jabatan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI dalam waktu maksimal 10 hari kerja, terhitung sejak diterimanya nama calon ADK LPS dari panitia seleksi. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kemudian akan melakukan kembali proses uji kelayakan dan kepatutan untuk calon yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Dan hasil dari proses uji kelayakan dan kepatutan DPR kemudian disampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan. Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, hari ini panitia seleksi yang tadi telah saya perkenalkan secara resmi mengumumkan pembukaan proses seleksi untuk mengisi jabatan 1 posisi jabatan Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan dan merangkap anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Jadi posisinya adalah Wakil Ketua Dewan Komisioner merangkap anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS untuk masa jabatan 5 tahun 2025 hingga 2030. Persyaratan bagi mereka yang berminat untuk ikut proses seleksi posisi jabatan Wakil Ketua Dewan Komisioner merangkap anggota Dewan Komisioner LPS adalah sebagai berikut. 1. Warga negara Indonesia. 2. Memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik. 3. Cakap melakukan perbuatan hukum. 4. Tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit. 5. Sehat jasmani. 6. Berusia paling tinggi 65 tahun pada saat ditetapkan. Ditetapkan itu nanti pada saat ditetapkan untuk terseleksi. 7. Mempunyai pengalaman atau keahlian di sektor jasa keuangan. 8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 tahun atau lebih. 9. Bukan sebagai konsultan atau pegawai atau pengurus dan atau pemilik bank atau perusahaan asuransi
dan perusahaan asuransi syariah baik langsung maupun tidak langsung. 10. Bukan pengurus dan atau anggota partai politik saat pencalonan. Dan terakhir, nomor 11, tidak dinyatakan sebagai orang perseorangan yang tercela di bidang perbankan dan jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saudara-saudara sekalian, teman media, tahapan seleksi dari panitia seleksi ini di dalam memilih calon wakil ketua Dewan Komisioner LPS terdiri dari 2 tahapan. Tahapan pertama adalah seleksi administratif. Tahapan yang kedua adalah seleksi kelayakan dan kepatutan. Untuk saudara-saudara yang berminat melakukan ikut proses seleksi, pendaftaran dilakukan secara online. Pendaftaran dilakukan secara online melalui laman https://dkLPS.go.id. Jadi nanti akan disampaikan di dalam konferensi pers, siaran pers untuk alamat lamannya tersebut supaya tidak salah, yaitu https://seleksi-dkLPS.kemenq.go.id. Pendaftaran dimulai hari ini, tanggal 29 April 2025. Mohon maaf, berarti besok ya. Pendaftaran dimulai tanggal 29 April 2025 dan berakhir pada tanggal 6 Mei 2025. Jadi pendaftaran dimulai besok tanggal 29 April 2025 dan berakhir pada tanggal 6 Mei 2025 pukul 00. Ini karena semuanya berdasarkan online, jadi kalau masuk sebelum pukul 00 tanggal 6 Mei masih bisa, melewati itu sudah tidak bisa. Bagi Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian yang tadi memenuhi persyaratan, 11 persyaratan yang tadi telah saya sampaikan, saya tentu berharap untuk ikut di dalam mendaftarkan proses seleksi untuk mendapatkan calon Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS merangkap anggota Dewan Komisioner LPS untuk periode 2025-2030. Kami berharap akan mendapatkan calon yang terbaik yang bisa memenuhi tugas dan tanggung jawab yang luar biasa penting dari LPS, yaitu mengelola program penjaminan simpanan baik di perbankan maupun di sektor asuransi. Demikian yang ingin saya sampaikan di dalam pengumuman konferensi pers, yaitu pengumuman mengenai terbentuknya panitia seleksi yang telah saya sampaikan tadi berdasarkan keputusan Bapak Presiden dengan ketua dan anggota seperti terlihat di layar.
Yang kedua, mengenai proses seleksi untuk posisi Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS merangkap anggota Dewan Komisioner LPS periode 2025-2030. Terima kasih Pak Arief, saya kembalikan. Terima kasih Bu Menteri atas pengumuman yang sudah disampaikan oleh Ibu. Juga terima kasih kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu Panitia Seleksi yang kami hormati dan juga teman-teman media yang hadir pada konferensi pers pemilihan calon wakil ketua Dewan Komisioner LPS periode 2025-2030. Tercatat ada 17 media, Bu Menteri. Sekali lagi kami sampaikan bahwa pengumuman yang tadi disampaikan oleh Ibu Menteri juga dapat diakses melalui 3 laman resmi, yaitu Kementerian Keuangan, www.kemenq.go.id, kemudian Bank Indonesia, www.bi.go.id, juga OJK, www.ojk.go.id, dan laman resmi dari seleksi ini, seperti disampaikan Bu Menteri, yaitu https://2 seleksi DKLPS Kemenq.go.id. Selain itu, dapat kami sampaikan juga bahwa pengumuman juga akan tayang besok melalui media cetak, Kompas dan Media Indonesia, edisi hari Selasa 29 April 2025. Demikian rekan-rekan media, kami akhiri konferensi malam ini. Terima kasih atas perhatian dan juga sharing yang akan diberikan kepada seluruh yang akan melakukan proses ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.